Seorang siswa SMA datang ke sasana tinju, tapi malah dikira sebagai sparring partner juara, dan harga yang ditawarkan tak bisa ia tolak. Kalau kamu bisa bertahan 3 menit, saya kasih kamu 10.000. 3 menit. 10.000. Melihat anak itu ragu, pria itu menaikkan tawarannya dari 10.000 menjadi 30.000. Anak itu pun menyadari pria itu salah orang. Dia mengira aku sparring partner. 30.000. Sayang kalau dilewatkan. Sekalian coba-coba. Oke, iya, aku punya satu pertanyaan. Nanti aku boleh balas, kan? Hahaha, wah, anak muda, berani juga. Kalau kamu bisa balas, silakan. Hahaha, kesempatan seperti ini tidak datang setiap hari. Tidak boleh dilewatkan. Anak itu naik ke ring. Terlihat seorang pria parubaya melakukan senam di atas ring. Mungkin inilah cara seorang jagoan pemanasan. Ini senam SKJ zaman SD, ya? Hah? 30.000 rasanya seperti uang gratis. Anak itu pun ikut-ikutan melakukan senam. Melihat pemanasan lawannya yang aneh, anak itu mulai tidak sabar. Ia pun mulai bertingkah sombong. Cukup pemanasannya, di medan perang sungguhan. Tidak ada waktu untuk pemanasan. HMPH. Kamu benar. Pertandingan dimulai. Lawannya hanya mengeluarkan sedikit tenaga, dan anak itu langsung terjatuh. Baru saja berdiri, ia kembali terpental oleh kekuatan lawannya yang mengerikan. Yang lebih mengejutkannya lagi, adalah kelincahan dan kecepatan pukulan lawannya. Ia sampai tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tadinya ia mengira lawannya lemah. Ternyata ia sendirilah yang sebenarnya payah. Anak itu tidak berdaya, ia hanya bisa menutupi kepalanya. Dengan kedua tangannya, perlahan, anak itu mulai tenang. Tiba-tiba, muncul sosok orang tua di benaknya. Jika kamu tidak bisa melihat dengan jelas, coba lihat dengan ekor matamu. Ekor mata bisa menangkap lebih jelas daripada mata langsung. Untuk pertama kalinya, anak itu berhasil menghindari serangan lawannya. Perlahan, ia mulai bisa melihat serangan lawannya, dan menghindarinya dengan mudah. Luar biasa, pantas saja dia sparring partner juara. Saat itu, sparring partner yang sebenarnya baru datang. Pria itu langsung merasa ada yang tidak beres. Di hadapan seorang ahli yang berpengalaman, meskipun ia hanya menggunakan 3% kekuatannya, ia tetap bisa menang dengan mudah. Anak itu terjatuh. Jika ia menyerah sekarang, pukulan yang ia terima akan sia-sia. Saat itu, anak itu langsung teringat perkataan pria tadi. Baju zirah ini adalah teknologi terbaru, mengandung banyak energi di dalamnya, terutama pada bagian dada. Dari pecahan baju zirah yang jatuh, anak itu merakit bom energi sederhana, dan melemparkannya ke arah lawan. Berhasil membuat lawannya terpental. Bagi anak itu, ini adalah kesempatan. Bocah ini ternyata pandai merakit senjata. Saatnya aku membalas. Dia mengumpulkan semua energinya untuk serangan ini. Pemilik sasana baru datang terlambat. Salah orang. Bocah ini bukan lawan latih tanding emas yang kukasih. Kura-kura besi. Kura-kura besi. Kura-kura, bukan kura-kura besi. Lalu siapa bocah ini? Ah, iya, dia memakai seragam SMA kalian. Aku tak tahu SMA Cixia 2 punya orang sekuat ini. Dia memaksaku untuk melampaui batas, mengeluarkan 4% kekuatanku. Saat aku melawannya, aku merasakan naluri bertarungnya sangat bagus. Serangan terakhirnya, sangat ganas dan tajam. Seolah-olah telah melalui ribuan pertarungan hidup dan mati, tertempa di lautan darah dan api. Seseorang membayar pria berotot untuk mematahkan tulang anak itu. Namun, saat melihat kekuatan pukulan anak itu, dia langsung ketakutan. Anak itu memakai headphone dan tidak menyadari pria besar di belakangnya. Pria itu malah semakin bersemangat. Sampai-sampai baut alat uji mulai kendur. Saat pria berotot melihat kekuatan pukulan 1443 kg, ia langsung membayangkan tulangnya dipatahkan. Ia ketakutan setengah mati. Namun, saat anak itu melepas headphone-nya, ia menjadi ramah. Apakah Liao punya waktu untuk memberi sedikit petunjuk? Tentu, sesama teman harus saling belajar. Tapi aku sedang sibuk hari ini. Lain kali saja, ya? Baiklah, baiklah. Kalau Kak Yao sibuk, lain kali saja. Aku pergi dulu. Kak Yao, silakan lanjutkan. Oke, pria besar itu pun pergi dengan tergesa-gesa. Saat orang yang menyewanya tahu pria itu gagal, ia sangat marah. Ia memarahi pria berotot itu habis-habisan. Pria berotot itu mencari alasan, lalu kabur. Apa? Sepertinya usus buntuku kambuh. Aku harus segera ke dokter. Kau bercanda, hal sekecil ini saja kau gagal. Melihat anak buahnya begitu bodoh, orang yang menyewa itu turun tangan sendiri. Namun, saat melihat Liao, ia justru senang.
Siapa yang tidak suka samsak hidup gratis? Tapi orang ini bukan orang sembarangan. Tingkat pengembangan akar rohnya 60%. Dia selalu menggunakan alasan latihan teknik pedang di sekolah untuk melukai beberapa siswa. Dia orang yang kejam. Sedangkan pengembangan akar roh Liao hanya 40%. Saat itu, seorang tetua di Sasana melihat kekuatan pukulan Liao barusan dan menjadi tertarik. Dia menonton pertarungan dari samping. Si penyewa menyerang lebih dulu. Serangannya sangat cepat dan ganas. Anak laki-laki itu tidak sempat menghindar dan terkena langsung. Anak laki-laki itu tampak kesulitan. Siswa kelas unggulan langsung menggunakan jurus mematikan. Anak dari kelas biasa ini dalam bahaya. Menghadapi perbedaan kekuatan, anak laki-laki itu memperhatikan samsak pasir di sampingnya. Saat lawannya lengah, anak laki-laki itu memanfaatkan kesempatan. Dia menyerang bertubi-tubi, menghadapi pukulan keras anak laki-laki itu. Lawannya terdorong beberapa meter sebelum akhirnya bisa bernapas. Serangan anak laki-laki itu hampir sempurna. Tetua yang duduk di samping pun tak bisa menahan diri untuk memujinya. Dia tahu cara memanfaatkan lingkungan sekitar untuk membalikkan keadaan. Sepertinya anak ini cukup pintar. Si penyewa mulai menyesuaikan diri. Dia berlari dan melancarkan tendangan terbang. Tetapi anak laki-laki itu dengan cerdik menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindar. Pertarungan mereka sengit bagi anak laki-laki itu. Meskipun tingkat pengembangan akar roh lawannya lebih tinggi, kekuatannya jauh lebih lemah. Hal ini membuat lawannya benar-benar marah. Dia mengumpulkan semua kekuatannya di lututnya, berniat memberikan serangan terakhir pada anak laki-laki itu. Ahahaha, dengan kekuatan yang dahsyat ini, bahkan barbel pun patah menjadi dua. Namun, setelah mengalahkan si penyewa, tetua di samping langsung melihat potensi anak laki-laki itu. Nak, kekuatan dan kecepatan reaksimu bagus. Tapi di medan perang sungguhan, ini semua hanya permainan anak-anak. Tidak ada yang istimewa, tapi kurasa kau punya potensi. Ayo, ikut aku dan temani orang tua ini mengobrol. Siapa si Pak Tua Sun, penjaga gudang ini? Kau tidak tahu, dulu dia guru senjata di sekolah. Dia ahli yang sangat hebat. Sehebat apa, dulu, di daerah kumuh? Dialah yang melihat keistimewaan pedang iblis Peng Hai. Keistimewaannya, dialah yang merekrutnya ke sekolah. Jadi, dia mentor Peng Hai? Ya, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Tidak ada yang menyangka, seorang kakek tua yang biasa-biasa saja di sekolah, ternyata adalah seorang ahli bela diri yang tersembunyi. Kakek tua itu langsung melihat keistimewaan anak laki-laki itu. Saat anak laki-laki itu tahu bahwa dia adalah mantan guru pedang iblis Peng Hai, dia langsung terharu dan tidak bisa berkata-kata. Pedang iblis Peng Hai, dia benar-benar jenius. 12 tahun, pengembangan meridian Lingen mencapai 100%, sungguh jenius. Dia segera mengejarnya, namun, langkah kaki orang tua itu sangat aneh. Seberapa keras pun dia berusaha, dia tidak bisa mengejarnya. Namun, ketika hampir mengejarnya, orang tua itu akan menggunakan teknik gerakannya yang seperti teleportasi, untuk menjaga jarak yang cukup jauh darinya. Meskipun demikian, Liao tidak pernah menyerah. Langkah demi langkah, dia mengikuti di belakang orang tua itu. Dia harus unggul dalam turnamen tantangan federasi, dan mendapatkan kualifikasi penerimaan khusus dari 9 universitas gabungan. Dan untuk mendapatkan kualifikasi tersebut, dia harus terlebih dahulu masuk 10 besar. Di babak penyisihan Cixiao 2, dengan kekuatannya saat ini, dia harus menggunakan tipu daya untuk menang. Melawan siswa-siswa kelas unggulan yang berada di peringkat bawah. Apalagi melawan mereka yang minum ramuan penguat seperti air. Anak-anak orang kaya, melihat tekad Liao, orang tua itu menyusun program latihan penguatan neraka untuknya. Latihan yang sama yang pernah dirancang untuk pedang iblis, Peng Hai. Pertama, dia harus mengangkat barbel seberat 300 kg, dan melakukan 400 squat. Kemudian, orang tua itu mengeluarkan baju latihan. Baju latihan ini, adalah alat pengukur kekuatan yang dia buat khusus 10 tahun yang lalu. Ketika dia mengangkat barbel, itu terasa mudah baginya, tidak ada kesulitan sama sekali. Namun, sedetik kemudian, ketika baju latihan diaktifkan, anak laki-laki itu langsung merasa sesak napas. Baju latihan ini tidak hanya menghasilkan medan gravitasi terus-menerus, yang menambah beban pemakainya sebesar 200 kg, tetapi juga secara acak melepaskan listrik yang kuat, yang menyerang titik-titik akupuntur di tubuhnya, merangsang dan memperkuat sel-selnya, mencapai efek transformatif. Dan fungsi terakhirnya, adalah menghasilkan ilusi serangan, panas atau dingin yang ekstrim secara berkala. Untuk menempa kekuatan mentalnya, orang tua itu berpikir bahwa Leo akan menyerah dalam waktu singkat. Namun dia meremehkan sisi Leo. Ketika dia melihat Leo berhasil melakukan 400 squat,
Dia sangat terkejut. Pakaian pelatihan ini, dulunya dibuat khusus untuk pedang iblis Peng Hai. Setelah Peng Hai lulus, pakaian itu hanya teronggok di gudang. Tak disangka, anak ini pertama kali memakainya, dan berhasil melakukan 400 squat sekaligus. Saat itu, Peng Hai berusia 14 tahun. Tingkat pengembangan Lin Geng adalah 100%. Barulah ia bisa melalui ujian pakaian pelatihan itu. Meskipun anak ini berusia 18 tahun, pengembangan Lin Geng hanya sekitar 60%. Ia mengatasi rasa sakit dari pakaian pelatihan, hanya dengan tubuh daging dan darahnya sendiri. Namun, ketika pedang iblis Peng Hai mendengar tentang anak ini yang sangat luar biasa, seketika dia tertarik. Apakah itu dia? Oh, jadi kamu mengenalnya? Dia pasti yang berlatih tanding denganku. Orang kaya mengandalkan teknologi, orang miskin mengandalkan mutasi. Orang tua itu hanya mengeluarkan sebuah boneka tumbuh, agar anak laki-laki itu bisa dengan mudah menghancurkan obat peningkat kekuatan, seperti anak-anak orang kaya yang minum air. Ini adalah boneka tumbuh. Dia sangat terlatih dalam berbagai teknik bertarung. Kuncinya adalah mengambil kartu yang digigitnya. Jika berhasil, kau menang. Tapi mengambil kartu itu tidaklah mudah. Sama sekali tidak mudah. Setelah boneka Daruma diaktifkan, saat kau mencoba mengambil kartu, kamera definisi tinggi di matanya akan secara otomatis menangkap dan menganalisis setiap gerakanmu. Lalu ia akan menghindar. Menghadapinya secara langsung juga mustahil. Seberapa kuat pun seranganmu, ia akan membalikkannya dengan kekuatan berlipat ganda. Itulah kehebatan boneka Daruma. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kartu itu adalah dengan kecepatan dan kelincahan yang melebihinya, untuk menonjol di antara anak-anak orang kaya. Selain latihan ini, dia juga melatih kekuatannya. Namun, yang tidak disangka oleh orang tua itu, Li Yao adalah rekan latih SMA dari pedang iblis, Peng Hai. Meskipun Peng Hai hanya menggunakan 3% kekuatannya, orang biasa tidak akan bertahan satu ronde pun melawannya, tapi anak ini bisa mengimbanginya, untuk memaksimalkan potensi Li Yao, dan mempersiapkannya untuk babak penyisihan Cixiao 2. Mereka memutuskan untuk meningkatkan intensitas latihan. Selain latihan kecepatan dan kekuatan di siang hari, mereka juga berlatih tanding dengan Peng Hai di malam hari. Dengan latihan intensitas tinggi di siang hari, meskipun Peng Hai menggunakan 4% kekuatannya, Li Yao dapat dengan mudah menghadapinya. Mereka bertarung sengit, dengan latihan intensitas tinggi siang dan malam. Kecepatan dan kelincahan Li Yao meningkat pesat. Orang biasa sulit melihatnya, bahkan boneka Daruma pun sulit menangkapnya. Dia menggunakan kecepatan kilat untuk memancing boneka Daruma menghindar. Lalu ia melompat ke udara, menghitung arah gerakan dengan presisi. Saat boneka Daruma lengah sesaat, ia mengambil kartu yang digigitnya. 0-0. Namun, yang tidak mereka sangka, setelah sebulan latihan, bahkan Peng Hai pun kesulitan melawannya. Tadi malam dia terjatuh sekali setelah dipukul. Apa? Hahaha, kau benar-benar aib bagi para esper. Dipukul oleh anak SMA. Aku hanya menggunakan 40% kekuatanku. Tapi ngomong-ngomong, anak ini benar-benar monster. Besok adalah hari pertempuran. Bagaimana keadaannya? Aku agak takut membiarkannya keluar. Kenapa? Aku takut monster ini lepas kendali dan menghancurkan seluruh sekolah. Dia hanya, setelah mendapat bimbingan dari penjaga gudang sekolah, yang mengejutkan semua orang, dia dengan mudah mengalahkan anak-anak orang kaya itu. Tujuh kill berturut-turut dengan teknik bertarung militer. Anak ini cukup berbakat, sulit dipercaya. Siswa kelas unggulan ini, tak disangka, dia dikalahkan dengan mudah oleh siswa kelas biasa. Dan saat itu, 3 orang dari kelas unggulan datang. Mereka juga sama liciknya. Meskipun Li Yao tidak takut dengan banyaknya lawan, dia kesulitan menghadapi serangan 3 orang sekaligus. Li Yao mulai terdesak. Dia mulai kalah. Tentu saja, sulit melawan banyak orang sekaligus. Namun, yang tidak disangka ketiganya, saat Li Yao melepaskan baju zirah seberat 500 kg lebih yang dipakainya, baik kecepatan maupun persepsinya meningkat pesat. Dia dapat melihat setiap gerakan lawan dengan jelas. Dengan mudah dia melawan mereka. Dan ini adalah hasil dari latihan yang diberikan oleh orang tua itu selama sebulan. Namun, yang lebih mengejutkan mereka, kekuatan Li Yao juga sangat mengerikan. Saat tinju keduanya bertemu, meskipun keduanya terpental oleh gelombang energi, Li Yao tidak terluka, sementara tangan lawannya gemetar hebat. 2 anak buah di belakang ingin membantu, tetapi dihentikan oleh ketua mereka.
Mereka telah bertaruh dengan Liao. Jika Liao dapat menahan satu pukulan berikutnya, kartu peserta turnamen tantangan federasi akan diberikan kepadanya. Liao dengan cepat menyetujuinya. Kemudian, lawannya melompat ke udara, dan mengumpulkan semua energi spiritualnya ke dalam tinjunya, lalu menghantam Liao. Saat itu, semua orang berpikir Liao tamat. Hanya orang tua itu yang tetap tenang, berpikir, ini bukan apa-apa bagi Liao. Dia percaya pada orang yang telah dilatihnya. Saat asap menghilang, terlihat lawannya terbaring di tanah. Namun, saat Liao hendak mengambil kartu di tanah, lawannya ingkar janji. Anak buahnya menyerang secara diam-diam dan merebut kartunya. Ketiganya tahu mereka bukan tandingan Liao, jadi mereka memutuskan untuk bergabung melawannya. Mereka mengepung Liao dan menjebaknya dengan formasi. Ketiganya lalu melompat ke udara dan melakukan lompatan super. Kemudian, anak buahnya segera berada di belakang ketua mereka dan menyalurkan semua energi spiritual mereka ke tubuh ketua mereka. Mereka menggunakan percepatan inersia untuk memaksimalkan kekuatan jurus ini. Tepat saat serangan itu hendak mengenai Liao, dia tiba-tiba melepaskan diri dari ikatan formasi. Seorang anak berusia 7 tahun, demi pamer, mengangkat peluru meriam seberat 500 kg dengan tangan kosong. Namun, saat tenaganya habis dan peluru meriam jatuh, orang-orang belum menyadari bahwa tindakan kecilnya itu akan membuat semua orang di kapal itu ikut terkubur bersamanya. Saat itu, seorang anak laki-laki di dekatnya merasakan sesuatu yang aneh. Inti peluru meriam partikel ini tidak stabil. Pengamannya telah terpicu. Bersamaan dengan itu, seorang gadis di balkon juga merasakan bahaya. Bodoh sekali. Sebelum pria itu sempat bergerak, gadis itu melesat ke depan pria tersebut dan merebut peluru meriam yang hampir meledak itu dengan satu tangan. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Gadis yang tampak rapuh ini ternyata sangat kuat. Kemudian, gadis itu dengan mudah melemparkan peluru meriam ke udara. Hanya dengan satu tendangan, ia menerbangkan peluru meriam itu sejauh beberapa kilometer. Semua orang terkejut. Mereka bergegas ke tepi kapal, melihat peluru meriam yang akan meledak. Setelah ledakan, semua mata tertuju pada gadis itu. Sekelompok banci, semua orang penasaran dengan latar belakangnya. Setelah bertanya-tanya, mereka baru tahu bahwa dia adalah pengguna kemampuan tipe pertempuran. Seperti kata pepatah, jangan memprovokasi pengguna kemampuan tipe pertempuran. Kekuatan ledakan yang mengerikan ini, satu pukulan bisa membunuh seekor. Dan targetnya adalah kapal induk raksasa di depan mata, bernama Liao Yuan. Liao Yuan sebenarnya telah ditempa oleh master penempaan, menjadi alat kuantum raksasa, berdiri di pantai Laut Timur, menekan keberuntungan Raja Binatang Buas. Hanya kapal perang dengan teknologi seperti Liao Yuan, yang bisa disebut sebagai master penempaan sejati. Inilah master penempaan yang ingin aku jadikan panutan, agar para calon siswa lebih memahami 9 sekolah gabungan. Acara pertukaran khusus diadakan di kapal induk. Pengguna kemampuan dibagi menjadi 6 kategori. Pertama, Akademi Tianhuan. Ini adalah satu-satunya sekolah di 9 sekolah gabungan yang secara khusus melatih pengguna kemampuan seni. Dan tipe seni, pengguna kemampuan, dapat menciptakan ilusi yang mengerikan dengan kekuatan spiritual mereka. Mereka yang tidak bermental kuat, meskipun levelnya beberapa kali lebih tinggi, akan sulit untuk lolos tanpa cedera. Selanjutnya adalah pengguna kemampuan tipe manajemen. Otak mereka memiliki kemampuan komputasi yang luar biasa. Mereka dapat memprediksi arah perkembangan suatu peristiwa dalam sekejap, dan membuat keputusan taktis terbaik. Mereka adalah bakat manajemen militer yang hebat. Sedangkan pengguna kemampuan tipe penelitian, memiliki kemampuan komputasi yang sangat kuat, dan suka mempelajari serta membedah binatang buas. Di antaranya, memotong seekor binatang buas menjadi irisan tipis sekitar 0,01 mm. Untuk memahami struktur tubuh binatang buas, kemudian memasukkan informasi ke dalam otak pintar. Untuk menciptakan binatang buas yang dikendalikan oleh manusia. Jangan remehkan kemampuan ini. 40.000 tahun yang lalu, tidak ada binatang buas di dunia. Seorang pengguna kemampuan tipe penelitian mengembangkan virus binatang buas yang mengubah binatang roh menjadi binatang buas. Karena dia, manusia memasuki zaman kegelapan selama 30.000 tahun. Sedangkan pengguna kemampuan tipe pertempuran pandai melatih dan menempa tubuh mereka. Mereka dapat bertarung melawan binatang buas dengan tangan kosong. Lihat, ini adalah alma mater pedang iblis Feng Hai. Liao langsung tertarik. Namun, dia baru selangkah masuk.
dan sudah tertekan oleh gravitasi di sini hingga sulit bernapas. Medan gravitasi buatan. Rasanya seperti memakai baju beban yang dikempiskan. Gadis itu hanya menyerahkan barang antik berusia 100 tahun kepada seorang profesor praktik. Namun, gadis itu tidak menyangka, profesor itu, setelah melihat kristal otak dan teknik perbaikannya yang luar biasa, justru memujinya tanpa henti. Nak, kristal otakmu ini, apakah sudah diperbaiki oleh seseorang? Iya, saya minta tolong teman untuk memperbaikinya. Teman? Luar biasa, ini sepertinya hasil karya seorang ahli. Tidak hanya diperbaiki, tetapi sistem pendinginnya juga ditingkatkan. Tekniknya sangat hebat. Dia benar-benar jenius pembuat artefak. Kemudian, profesor itu menanyakan nama teman sang gadis. Kebetulan, anak laki-laki itu juga ikut ujian gabungan 9 besar. Dia sedang melihat-lihat jurusan pembuatan artefak, dan mendengar profesor terus memujinya. Gadis itu menambahkan beberapa kata. Seorang pembuat artefak sejati seharusnya berpikiran jernih dan murni seperti air. Tapi Liao orangnya buruk. Karena sebelumnya, ketika gadis itu meminta Liao memperbaiki kristal otaknya, Liao meminta biaya perbaikan sebesar 100.000 yuan. Profesor itu kemudian ingin menguji Liao. Setelah mengetahui Liao ingin menjadi pembuat artefak, profesor itu bertanya, "Mengapa kamu ingin menjadi pembuat artefak?" Liao menjawab, "Saya ingin membuat senjata kuantum terkuat di Federasi, untuk mengusir monster buas, dan melindungi rumah kita." Kata-kata Liao membuat profesor itu sangat puas. Malam berikutnya, semua peserta ujian dipanggil darurat. Mereka yang terlambat akan didiskualifikasi. Di sini, baik dari kalangan miskin maupun bangsawan, semuanya diperlakukan sama, benar-benar adil. Selama kamu mampu, kamu akan diterima di ujian gabungan 9 besar. Suhaoran, Ketua Federasi, Suhaoran, komandan terbaik dalam sejarah Federasi. Para siswa, pertempuran kita melawan monster buas telah dimulai. Kalian adalah harapan untuk mempertahankan peradaban manusia. Kompetisi tantangan ekstrim tahunan ini adalah tempat untuk menunjukkan kemampuan kalian, dan juga medan perang pemanasan. Semangat! Tempat ini bukanlah medan perang di atas kertas, tetapi pertempuran sungguhan melawan monster buas. Setelah kilatan cahaya yang kuat, portal teleportasi terbuka. Puluhan ribu siswa melompat ke dalam portal. Mereka akan mendarat secara acak di tempat yang berbeda. Untuk melindungi keselamatan siswa, Pulau Iblis tidak hanya memiliki belasan titik persediaan yang menyimpan banyak persediaan, tetapi juga menyediakan banyak suku cadang senjata untuk merakit senjata sendiri. Setelah mendarat, setiap orang akan memiliki alat pelacak khusus untuk menghitung jumlah monster buas yang dibunuh. Semakin tinggi level monster buas, semakin tinggi poin yang sesuai. Saat Liao teralihkan, seekor binatang buas menyerangnya. Untungnya, Liao bereaksi tepat waktu dan menghindari serangan fatal. Liao langsung mengenali binatang buas itu sebagai kera bermata 3. Senjata serangannya adalah mata ketiga di dahinya, yang juga merupakan titik lemahnya. Setelah beberapa kali menghindar, Liao mengambil tulang tajam dari bangkai binatang buas di dekatnya, seperti tanduk banteng. Meskipun serangan monster itu bertubi-tubi, Liao dapat menghindarinya dengan mudah. Dia memanfaatkan momen saat monster itu menyerang untuk menemukan celah dan melancarkan serangan fatal. Ya. Sementara itu, di ruang observasi, seorang senior terpesona melihat Liao membunuh monster itu. Dia bakat alami untuk kultivasi fisik. Yang lebih terkejut adalah seorang tetua. Tak disangka, pemuda dengan bakat kultivasi ki yang tinggi ini juga begitu mahir. Bukankah itu tetua Xie? Apakah dia juga tertarik pada bocah Liao ini? Tetua Xie, Anda juga datang untuk melihat Liao? Ada begitu banyak siswa dari keluarga terpandang di daftar. Kenapa Anda tidak melihat mereka? Akademi Lautan Dalam tertarik? Kapan Akademi Lautan Dalam tertarik? Akademi Lautan Dalam juga tertarik? Akademi Lautan Dalam tertarik pada anak liar tanpa latar belakang ini? Saya sudah mengujinya sebelumnya.